Bulan Bung Karno di pemerintah Provinsi Bali, termasuk di Bali secara keseluruhan, itu didasari dari Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2019. Jadi di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster, ini dibuat satu peraturan gubernur yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2019, di mana ternyata masyarakat khususnya banyak anak muda yang senang dengan kegiatan ini, dan dengan senang saya yakin mereka akan paling tidak ada sedikit tertanam bahwasanya ada pemikiran-pemikiran Bung Karno yang melekat di mereka dari apa yang kita laksanakan. Bagaimana dengan pariwisata? Pariwisata otomatis terdampak ya Pak. Mungkin tadi dari bandara ke sini mungkin ketemu macet, artinya pariwisata kami tetap bagus, tetap kencang, tetap Bali menjadi salah satu tujuan utama, meskipun ada tindakan tegas dari pemerintah Provinsi Bali mendeportasi bagi wisatawan yang dalam tanda petik tidak cocok dengan budaya Bali atau melecehkan budaya Bali karena melakukan satu tindakan yang melanggar hukum sehingga harus dideportasi, dan itu sudah dilaksanakan. Yang kedua berkait dengan haluan Bali era baru 100 tahun 2025 itu secara spesifik berkaitan 3 hal: manusia, alam, dan kebudayaan Bali. Itu bagaimana menjaga itu tetap ajak, tetap berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Nanti untuk detailnya kami akan share Pak, sehingga teman-teman ada satu gambaran utuh tentang bagaimana menjaga dalam 100 tahun ke depan dari 2025 sampai 2125, siapapun yang nanti memimpin Bali sudah ada dasar membuat satu kebijakan-kebijakan khususnya untuk Bali 100 tahun ke depan. DIY memiliki Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Di Bali memiliki peraturan gubernur tentang bulan Bung Karno. Keduanya punya semangat yang sama untuk mengokohkan nasionalisme kita, mengokohkan semangat kebangsaan kita di tengah-tengah pergaulan hidup dunia yang semakin berkembang. Nah, harapan kita Pemda Bali juga bisa segera punya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tapi pada saat yang sama, Jogja juga terinspirasi untuk kemudian mengoperasikan peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni itu dalam rangkaian tadi bulan Bung Karno. Jadi dua saudara ini akan jalan bareng dalam perspektif yang sama kebudayaan. Jadi tadi bulan Bung Karno pun kita lihat potretnya lebih banyak ke gerakan kebudayaan. Saya kira di Jogja juga sama, pengembangan kebudayaan ini juga terus-menerus kita lakukan. Nah, kerjasama ke depan ini harapan kita juga diikuti dari sisi wisata. Kami berharap penerbangan yang dari Jogja ke Bali ini juga lebih banyak, kira-kira gitu. Jadi karena penerbangan terbatas, harapan kita ini kan begini Pak Wahyudi. Jadi setelah Trans Jawa ya tol itu dibuka, sekarang turis domestik ini larinya ke Jogja, ya larinya ke Jogja karena dari Surabaya ke Jogja itu cukup 4 jam, dari Jakarta ke Jogja itu cukup 7 jam via tol. Nah nanti setelah tolnya itu benar-benar masuk Jogja, ya, itu dari Jakarta ke Jogja perkiraan antara 5 sampai 6 jam. Surabaya mungkin cukup 3 sampai 4 jam. Nah kalau ini terjadi maka wisatawan domestik akan sangat besar yang masuk ke Jogja. Nah disinilah harapan kita pintu masuk Jogja Bali ini bisa ke depan kerjasamanya lebih mantap lagi lah kira-kira.
Saya kira ini teman-teman, dan kesempatan terakhir kami mohonkan pada Bapak Ibu Komisi A untuk pemerintah Provinsi Bali dan di Provinsi Bali secara keseluruhan berkaitan dengan bulan Bakti Bung Karno. Tadi memang bukan hanya mohon izin teman-teman DIY yang datang sekarang berkaitan ini, juga teman-teman dari provinsi lain sudah pada datang ke Bali untuk melihat dan mempelajari berkaitan dengan satu aturan main, yang kedua bagaimana pelaksanaan teknis di lapangan, dan bagaimana unsur pendanaannya. Dan kami sampaikan sama seperti tadi, aturannya ada, masih berupa pergub. Untuk pelaksanaan teknisnya ada instruksi gubernur. Untuk anggarannya adalah kami gotong royong. Dengan demikian semuanya bisa terlaksana baik, dan tentu yang baik akan didengar oleh yang lain, dan yang lain akan datang untuk melihat yang baik. Demikian, sangat banyak sekali kan sudah disampaikan oleh Pak Kabid di dalam agenda-agenda utama di bulan Bung Karno khususnya 2023 ini. Pelibatan anak muda sangat besar sekali, bahkan termasuk konser Bakti Soekarno yang dilaksanakan itu bukan hanya di Kota Denpasar, tetapi di kabupaten yang lain juga, sehingga yang hadir pun di sana kebanyakan anak muda. Bahkan terakhir di Bangli itu hampir 12 ribuan ya Pak Bang ya, lebih bahkan ya. Itu kalau Bapak Ibu hadir langsung kaget. Masalahnya apa? Hujan deras, tapi masyarakat hadir tetap semangat di dalam rangkaian kegiatan penutupan bulan Bung Karno. Di luar pemutaran film juga memang dihadirkan artis untuk menghibur masyarakat, sehingga mereka pulang bukan hanya hatinya terhibur, tetapi pemikiran-pemikiran Bung Karno bisa masuk dan bisa diimplementasikan. Demikian. Biasanya tidak mungkin di konser sebesar ini. Tentunya ini gotong royong yang kabupaten kota, swasta dan lain-lainnya, dan harapan kita di DIY pun ini bisa kita lakukan. Kita punya banyak festival Pak yang dikembangkan oleh swasta, misalnya Prambanan Jazz, kemudian ada berbagai konser yang besar, tapi yang dikelola oleh Pemda juga ada. Nah ini yang saya kira menginspirasi bagaimana kemudian ke depan bulan Bung Karno ini bisa kita kerjakan. Kalau di Jogja namanya bulan Pancasila. Jadi, peringatan Hari Raya Pancasila kita rangkaikan sampai dengan tanggal 17 Agustus. Jadi dari tanggal 1 Juni sampai 17 Agustus. Nah di tengah-tengah ini ada Hari Undang-Undang Keistimewaan. Jadi saya kira ini satu rangkaian yang baik. Moga Mas Santos dan teman-teman ada hal yang mau yang media, punya pendidikan. Ibu.